Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kenalkan, saya Ahmad Ramdan Rohiman dengan NPM 235009023 dari kelas A Pembangunan Pertanian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS dengan judul pemanfaatan kelor sebagai sumber pangan dan antioksidan. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk picture. Pada tahapan risk picture ini, saya mengidentifikasi 20 permasalahan yang saling berhubungan dalam sistem agribisnis kelor, mulai dari petani hingga konsumen. Nah, berikut saya jelaskan secara bertahap. Yang pertama ada koordinasi dan distribusi informasi tidak berjalan baik, sehingga pelaku usaha tidak sinkron. Yang kedua ada pembinaan petani tidak efektif menyebabkan SOP budidaya tidak diterapkan. Nah, yang ketiga ada pasokan bahan baku tidak terstruktur, kualitas tidak seragam dan sulit diterapkan atau diprediksi. Nah, yang keempat ada harga kelor tidak stabil karena mayoritas transaksi tidak menggunakan kontrak. Yang kelima ada distribusi kolektif belum stabil sehingga volume produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan UMKM. Yang keenam ada produk kelor sulit diterima pasar modern karena belum mendapat BPOM atau SNI. Nah, yang ketujuh ada permintaan pasar juga tidak stabil, dipengaruhi tren konsumsi dan persepsi masyarakat. Dan yang kedelapan ada produk olahan kelor kurang dikenal meskipun memiliki potensi di pasar herbal dan pangan sehat. Dan kesembilan ada minat beli masyarakat rendah akibat adanya stigma bahwa kelor hanyalah sayur desa. Dan yang kesembilan itu ada minat beli masyarakat rendah akibat adanya stigma bahwa kelor hanyalah sayur desa. Yang ke-10 ada membutuhkan edukasi manfaat kelor namun edukasi sangat minim. Terus yang ke-11 ada kampanye manfaat kelor lemah, pemerintah belum aktif mempromosikan kelor sebagai pangan fungsional. Yang ke-12 ada konsumsi tradisional menurun, imbas dari perubahan gaya hidup. Yang ke-13 ada budidaya kelor dianggap kurang menguntungkan sehingga petani enggan mengembangkan. Yang ke-14 ada penyuluhan dan teknologi pengolahan minim, petani tidak memiliki alat pengeringan standar. Yang ke-15 ada fasilitasi sertifikasi lemah membuat UMKM sulit menembus pasar modern. Yang ke-16 tidak ada kebijakan pemasaran khusus kelor sehingga pemasaran tidak memiliki arah yang jelas. Yang ke-17 ada akses modal sulit terutama bagi UMKM kecil yang ingin mengembangkan produk. Yang ke-18 ada teknologi hasil riset tersosialisasi seperti teknik pengeringan yang menjaga antioksidan. Yang ke-19 ada rekomendasi riset tidak dijadikan dasar kebijakan sehingga hilirisasi berjalan lambat. Yang ke-20 ada promosi dan branding kelor sangat lemah sehingga tidak dikenal luas sebagai produk kesehatan. Nah, di sini juga ada analisis catwalk. Yang pertama ada customer, yaitu penerima manfaat atau dampak dari sistem yang isinya itu konsumen, petani, UMKM, pasar, dan pemerintah yang terdampak mutu, produk, harga, dan ketersediaan kelor. Terus yang kedua ada aktor. Nah, itu ada pihak yang menjalankan kegiatan sistem, yaitu ada petani kelor, kelompok tani, UMKM, pemerintah, peneliti, lembaga pembiayaan, dan media. Terus yang ketiga ada transformation, perubahan input menjadi output, sistem kelor yang tidak terstruktur menjadi agribisnis kelor yang terstandar, bernilai tambah, dan diterima di pasar modern. Terus yang keempat ada worldview, makna besar yang mendasari sistem, yaitu kelor adalah pangan fungsional kaya antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan ekonomi jika dikelola modern. Terus juga ada owners, pihak yang punya wewenang mengubah sistem, yaitu pemerintah, Dinas Pertanian, BPOM, terus
lembaga pembiayaan dan UMKM sebagai penggerak hilirisasi. Terus yang terakhir ada environment. Nah, pembatas yang tidak dapat dikendalikan langsung, yaitu persepsi masyarakat, harga pasar tidak stabil, sertifikasi mahal, akses modal rendah, teknologi petani minim. Nah, di sini juga ada mind map yang untuk arah pengembangan Kelor. Saya membuat mind map dengan beberapa fokus utama. Yang pertama itu ada aspek budidaya, penerapan SOP budidaya, standarisasi dan pemangkasan dan pengembangan lahan khusus Kelor. Terus yang kedua juga ada aspek pasca panen, penggunaan teknologi pengeringan blower. Nah, pelatihan pengolahan simplisia atau pengurangan kontaminasi secara proses. Terus yang ketiga itu ada industri dan hilirisasi. Nah, diversifikasi produk teh Kelor, kapsul, tepung Kelor, makanan fungsional, itu ada pengemasan modern dan higienis, pengurusan sertifikasi BPOM atau SNI. Yang keempat itu ada pemasaran, strategi branding Kelor sebagai superfood lokal, masuk ke marketplace, retail modern dan ekspor, kerjasama dengan influencer kesehatan. Terus yang kelima itu ada kelembagaan dan kebijakan. Nah, ada penguatan kelompok tani, akses modal dari UMKM Center atau KUR, program pemerintah pendukung hilirisasi Kelor. Terus yang keenam itu ada konsumen dan edukasi, kampanye manfaat Kelor sebagai antioksidan, edukasi gizi dan kesehatan berbasis Kelor, pelibatan komunitas kesehatan dan kader posyandu. Nah, mungkin presentasi dari saya sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengulangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.